Halo guys, oke. Jadi pada kesempatan ini aku tidak akan melakukan review terhadap barang atau gadget tertentu seperti ya yang ada di meja ini. Jangan gara-gara ada laptop sini kalian pikir ini ya adalah suatu konten review terhadap barang atau ya tutorial mungkin. Ya itu lebih jauh lagi ya guys tentang tutorial main Mobile Legends atau lain sebagainya. Tapi pada kesempatan video ini aku akan melakukan yang namanya uh, edukasi terhadap kalian tentang apa sih yang menjadi build material dari barang-barang yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah plastik. Nah, dalam kesempatan video ini aku mau memberikan penjelasan tentang dampak dari plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ya kalau sejauh mata memandang ya, misalnya mungkin kalian juga guys bisa melihat sekitar kalian pasti banyak gitu yang barang-barang itu menggunakan material plastik. Seperti tempat saya ini juga, laptop, meja, tablet, smartphone, atau bunga hiasan ini juga materialnya menggunakan material plastik. Atau ya belakang saya ini juga yang bisa dilihat ya, ini juga menggunakan bahan material plastik. Jadi memang ya kalau dipikir-pikir memang bahan material plastik ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, karena ya memiliki banyak manfaat ya yang bisa digunakan. Dan setiap barang-barang yang kita pergunakan juga dalam hidup sehari-hari udah menggunakan material plastik. Bahkan kamera yang merekam ini juga ya menggunakan material plastik. Jadi memang secara kegunaan memang material plastik ini memang sangat banyak dipergunakan. Dan memang ya material plastik ini juga sangat ideal karena harganya murah, lalu kuat dan tahan lama. Sekarang coba bayangkan guys, kalau misalnya tadi belum ada yang namanya bahan material plastik, pasti yang kita gunakan sampai saat ini mungkin bahan material lain seperti material logam. Dan barang-barang sekitar saya ini juga bentukannya pasti lain, tidak seperti ini, karena bahan material plastik lah yang paling gampang dibentuk dan diolah. Jika tadinya itu bahan material logam, mungkin bentukan dari laptop ini agak berbeda karena lebih sulit untuk diolah atau dibentuk ya guys. Dan secara berat juga bahan material plastik itu yang paling ringan, dan bahan material lain seperti logam itu jauh lebih berat daripada plastik. Dan laptop saya ini aja udah mencapai berat 3 kg. Ditambah lagi jika tadinya ini menggunakan bahan material logam, udah sampai 4-5 kg guys. Dan coba bayangkan juga ketika kita berkendara bermotor di jalan, kita pasti menggunakan helm ya kan. Nah, ini helm ini menggunakan bahan material plastik, dan terbukti ya ini sangat kokoh dan tahan banting lah guys. Pokoknya MotoGP masih bisa. Tapi coba bayangkan ya kalau ini tadinya nggak ada bahan material plastik, pasti konsep dari helm ini berbeda. Dan misalnya menggunakan bahan material logam ya guys, kayak Power Ranger ya jadinya. Jadi ya gitu ya guys, kita bersyukur karena material plastik ini banyak hal yang berada di sekitar kita ini dapat kita gunakan dengan baik dan ideal bagi kita, dan juga harganya lebih pas di kantong. Karena coba kita bandingkan aja antara meja plastik dibandingkan meja kayu contohnya, pasti jauh lebih murah yang namanya meja plastik. Oke guys, jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah dampak-dampak positif dari material plastik tersebut, di mana material plastik tersebut sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menunjang aktivitas. Dan untuk dampak negatifnya sendiri, mungkin kalian bisa melihat dulu cuplikan berikut ini. Oke guys, jadi berdasarkan video tadi kita sudah tahu bahwa material plastik ini
menjadi ancaman terbesar bagi lingkungan kita saat ini, di mana dia sudah mencemari bukan hanya daratan, tapi juga mencemari yang namanya lautan. Nah, salah satu penyumbang terbesar sampah plastik yaitu kantongan plastik. Nah, kantongan plastik ini pertama sekali ditemukan oleh Gustav Thulin pada tahun 1862, di mana tujuan utama dari kantongan plastik ini yang pertama sekali itu adalah untuk menyelamatkan bumi, karena pada saat itu Gustav Thulin melihat bahwa penggunaan kantong kertas itu sangat sangat merusak lingkungan, di mana banyaknya permintaan terhadap kantong kertas membuat pohon banyak ditebang, sehingga Gustav Thulin pada saat itu mempromosikan yang namanya kantong plastik, mana Gustav Thulin menyatakan bahwa kantong plastik itu lebih ramah lingkungan karena sifatnya yang lebih kuat dan tahan lama dibandingkan kertas, sehingga dapat dipakai berulang-ulang kali. Namun kenyataannya saat ini apa yang ditujukan oleh Gustav Thulin bahwa kantongan plastik untuk menyelamatkan bumi justru saat ini merusak bumi. It was very much a improvement on what there was before. He always carried one in his pocket, folded up. You know, what we're all being encouraged to do today, which is to take your own bags to the shop. He was doing back in the 70s and 80s, just naturally because, well, why wouldn't you? Dan ya, masalah jumlah sampah plastik pada saat ini sangat luar biasa besar, bahwa jumlah sampah plastik per tahun itu sekitar 280 juta ton, di mana hanya kurang dari 10% yang bisa didaur ulang kembali, dan sisanya ya terbuang seperti yang di video tadi. Dan untuk lebih jelasnya lagi gambaran dari sampah plastik ini, itu mungkin bisa kalian bayangkan, kita seperti membuang yang namanya satu buah kapal Boeing 737 per jamnya. Jadi bisa dibayangkan ya guys, kita membuang sampah per jamnya sebanyak itu, maka lama-kelamaan dunia ini bisa kiamat hanya karena tertimbun yang namanya plastik guys. Itu sangat-sangat ya konyol gitu. Oke, dan saat ini sedang gencar-gencarnya ya mengurangi yang namanya penggunaan plastik, di mana beberapa daerah sudah memberlakukan dilarang menggunakan yang namanya kantongan plastik dan beralih ke kantongan kain. Namun faktanya bahwa kantongan kain atau kantongan kertas justru lebih berbahaya dibandingkan kantongan plastik. A paper carrier bag, they use more energy, they use a lot of water to produce, and they're heavier as well. So depending on where they're made, there's an extra environmental impact of transporting them to the shops. Cotton bags are even worse. Cotton uses a lot of water and it is quite an intensive crop to produce. So this is the same concerns we've got with some of the fast fashion issues. On the flip side, plastic bags are very efficient to make. We need very little oil, super little energy, and then we have a plastic bag. Jadi demikian ya guys, ya hal-hal yang ingin saya sampaikan dalam video ini tentang dampak positif dan dampak negatif material plastik. Jadi hal terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa marilah kita bijak dalam menggunakan plastik dan kurangilah penggunaan plastik sekali pakai.